Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau kalian tuh kena denda 300 juta cuman gara-gara satu lagu? Nah, lalu pernah bayangin juga nggak kalau misal merek dagang kalian tuh direbut meski udah jadi brand ambassador? Nah, kali ini kita bakal ngebahas dua kasus tentang pelanggaran hak yang paling epic di Indonesia. Sebenarnya nggak epic-epic banget, tapi di skripnya ditulisnya kayak gitu. Jadi kita ikutin saja guys, enggak. Yang bikin skrip juga gua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alfred Fernaldi Prandana. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2024 dan sekarang saya lagi di kelas N. Nah, hari itu kita bakal ngebedah kasusnya Gen Halilintar sama Naga Suara tentang pelanggaran hak cipta lagunya si Naga Suara, yaitu Lagi Cantik. Kemudian ada perang merek geprek bensu antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono. Nah, mari kita langsung terjun. Pertama kita bahas dulu tentang kasusnya yang pertama, yaitu yang pelanggaran hak cipta, yaitu lagunya Naga Suara, yaitu Lagi Cantik. Nah, pada tahun 2019 si Gen Halilintar ini ngebuat video cover tentang lagu Lagi Cantik. Nah, salahnya si Gen Halilintar ini itu melakukan 4 kesalahan fatal, yaitu pertama, liriknya diubah walaupun eh, tulisannya video cover, tapi liriknya itu diubah aransemennya juga rada diubah tanpa seizin pemilik aslinya. Nah, lalu yang kedua itu videonya ini di YouTube itu dimonetisasi, bisa dibilang kasarnya diduitin lah. Jadi si apa namanya Gen Halilintar ini dapetin duitnya, sedangkan si pembuat lagunya sendiri itu nggak dapet gitu. Nah, lalu yang ketiga itu didistribusikan secara digital gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir itu melanggar hak moral pencipta. Yang nggak etis aja sih kalau misal apa eh lagu orang kita comot gitu. Nah, awalnya si Naga Suara ini itu dia ngegugat. Kronologinya gini nih. Kan lagunya dibikin nih tahun 2019. Nah, lalu si Naga Suara ngeliat nih, wah ini nggak bisa ini apa ini lagu gua tapi malah diambil sama orang lain gitu kan, sama orang terkenal lagi, Gen Halilintar. Nah, terus digugat lah tuh si Gen Halilintar, walaupun sebelumnya udah pernah mediasi. Oh, nggak bisa nih, nggak bisa kalau mediasi, bawa ke jalur hukum, langsung dibawa ke jalur hukum. Awalnya gugatannya ditolak karena eh apa sih namanya, gara-gara saksinya itu eh bilang nggak bisa, nggak valid lah kata si saksinya kan. Sedangkan saksinya itu adalah Atta Halilintar sama Torik, ya itulah si, ya keluarganya itulah. Nah, gara-gara ini jadi bias banget dong kasusnya. Saksinya itu malah si bagian musuhnya itu. Nah, jadi akhirnya di ini lagi dikasusin lagi gitu kan. Nah, terus kayak pada akhirnya dikasih tahu sama si Naga Suara kerugian yang didapatkan itu sampai mencapai 9,5 miliar. 9,5 miliar ngomong ke emanya. Nah, terus eh udah ngomong-ngomong panjang di pengadilan, akhirnya diputusin bahwa Gen Halilintar ini yang bersalah gitu. Nah, lalu pasal-pasal
pada akhirnya si Gen Halilintar ini dapat tuntutan buat divonis bayar 300 juta ke Naguswara. Nah, untuk pasal-pasal yang dilanggar apa aja nih? Nah, yang pertama itu mengubah lirik, itu ada pasal 9 UU Hak Cipta, itu hak moral pencipta. Nah, kemudian yang monetisasi itu ada pasal 23 yang membahas tentang hak ekonomi. Begitu. Nah, lanjut ke bagian kedua. Itu kita kasus geprek bensu. Nah, untuk kasusnya geprek bensu ini, kita mulai dari kronologinya dulu deh. Jadi pada tahun 2017 itu Benny Sujono mendirikan IM Geprek Bensu. IM Geprek Bensu jadi kayak FNB IM Geprek lah gitu. Nah, terus pada tahun itu juga direkrut Ruben Onsu jadi brand ambassador. Nah, jadi brand ambassadornya si IM Geprek Bensu ini punyanya Benny Sujono. Nah, lalu si Ruben Onsu ini dibayar dengan bayaran 663 juta. Namun tanpa ada megang saham nih, saham perusahaannya si Ayam Geprek Bensu ini nih. Nah, terus selang berapa lama? Selang 2 tahun, Ruben Onsu mendaftarkan merek bensu atas namanya. Nah, jadi si Ruben Onsu ini ngebikin geprek bensu yang lain gitu. Udah namanya mirip, hampir sama, cuman beda awalnya doang. Logonya mirip lagi. Nah, langsung Benny menggugat si Ruben Onsunya. Nah, terus si Ruben Onsu ini masih berdalih kayak, oh enggak, ini geprek bensu itu diambil dari nama saya kan, dari Ruben Onsu, jadi geprek bensu gitu. Langsung emang bilang nggak bisa gue gitu kan. Terus dibilang sama emanya kalau si Benny Sujono ini udah mendaftarkan ayam geprek bensu. Nah, jadi udah nggak bisa diambil lagi namanya. Jadi ya si Benny itu digugat. Si Ruben ini digugat. Jadi nggak bisa gitu. Langsung Benny menang gara-gara dia udah mendaftarkan duluan hak patennya. Nah, jadi si Ruben ini ngedapetin divonis 100 miliar. Wah, itu 100 miliar gede banget tuh, 100 miliar. Nah, terus kita lihat dari dari hukumnya si Benny ini. Yang pertama, Benny ini mendaftarkan lebih dulu merek Ayam Geprek Bensunya. Lalu itikat buruknya si Ruben ini memanfaatkan popularitas merek yang udah ada. Jadi si Ayam Geprek Bensu ini udah bener-bener berjaya nih. Dia langsung kayak mengambil kesempatan buat bikin geprek bensu yang lain gitu. Nah, kemudian dari sini juga kelihatan seperti yang udah dibilang tadi, logonya ini sama namanya hampir identik. Ntar ditunjukin nih di sini sama di sini. Oh, bagus, menyusahkan editor. Nah, kemudian ada pasal-pasal yang dilanggar, ada 2 nih. Yaitu yang pertama pasal 21 tentang penolakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Terus yang kedua pasal 76 tentang hak gugat pembatalan merek bagi pihak yang dirugikan. Nah, terus pada akhirnya setelah kalah di persidangan di Mahkamah Agung, Ruben harus hapus semua merek geprek bensunya. Ya dong, copycat harus dimusnahkan gitu kan. Nah, terus tapi dia itu bangkit lagi dengan bisnis yang baru, yaitu bensu bakso, bensu drink, dan lain-lain. Nah, jadi gepreknya emang udah nggak ada, cuman dia coba bisnis yang baru. Nah, kali ini dia make nama dia didaftarin gitu. Nggak yang geprek lagi, tapi kayak ada bakso, ada drink nggak tahu apa nih, kayaknya minuman gitu. Oke. Pelajaran yang bisa didapatkan untuk hari ini apa saja teman-teman? Yang pertama, jangan nyomot lagu orang. Itu
Itu kelakuan yang. Nah, terus yang kedua itu untuk yang merek, first to file adalah hukum tertinggi. Jadi siapa yang mendaftarkan duluan, dia yang pasti menang. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah usaha atau membuat perusahaan nih kecil-kecilan kan, kalian harus daftarin dulu logonya, namanya, ke daftarin mereknya. Begitu. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Durasinya di sini direkam 11 menitan. Mungkin bakal diedit, mungkin lebih panjang, mungkin lebih pendek. Tidak tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. See you guys next time. Azra ngomong, Azra. Nice.